Kisah dan dakwah. Kisah dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal, sang pengkisah dalam acara Kisah dan Dakwah. Penjual singkong. Pagi itu sangat cerah, udara sangat segar. Suasana pagi itu menambah semaraknya kehidupan di suatu desa. Si penjual singkong sudah siap-siap membawa singkongnya yang siap dijualnya. Gerobak pun sudah disiapkan. Kemudian dia pergi menyusuri jalan setapak yang menyambungkan ke jalan besar. Setibanya di jalan besar, di bawah pohon tempat dia mangkal, kemudian disiapkannya penggorengan. Selanjutnya seperti biasa, si penjual singkong ini menggoreng singkongnya. Pada saat sedang asik menggoreng singkongnya, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang berpakaian lusuh. "Paman, boleh aku membantu paman di sini?" Boleh saja tuh, Nak. Tidak apa-apa. Apakah kamu sudah makan, Nak? "Belum, Paman. Aku belum makan." Kalau begitu kau bisa memakan ujung singkong ini. Cukup banyak dan besar. Lumayan untuk mengganjal perutmu, Nak. "Terima kasih, Paman." Pemuda yang lusuh ini terus membantu menjual singkong dan kadang-kadang membantu menggorengkannya. Setelah selesai berjualan, si pemuda ini pulang. Si penjual singkong tidak tahu siapa pemuda yang lusuh itu. Ia juga seolah-olah tidak peduli di mana dia tinggal. Tetapi setiap dia pulang, sisa singkong yang ada selalu diberikannya kepada si pemuda yang lusuh ini. Setiap hari si pemuda ini tidak bosan-bosannya membantu si penjual singkong untuk menjual dagangannya. Bahkan dia juga tidak sungkan-sungkan untuk memotong singkong atau sekedar menggorengkan singkongnya. Rutinitas ini terjadi berbulan-bulan, bahkan mungkin beberapa tahun. Sampai akhirnya si penjual singkong tidak pernah lagi melihat si pemuda itu. Si penjual singkong tidak mempedulikan pemuda itu ada atau tidak. Sampai pada akhirnya, setelah beberapa tahun kemudian, si penjual singkong ini merasakan sakit dalam tubuhnya. Si penjual singkong ini merasakan sakit dan dia pun segera dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ternyata diketahui bahwa si penjual singkong ini menderita sakit ginjal. Kalau dia membeli ginjal, harganya sangat mahal. Tentu saja penjual singkong ini tidak mampu untuk membeli ginjal. Namun tiba-tiba dokter mengabarkan kepada si penjual singkong bahwa ada orang yang memberikan ginjalnya. Si penjual singkong sangat kaget. Dia tidak tahu siapa yang berani memberikan ginjal itu kepadanya. Proses operasi pun berjalan dengan lancar. Si penjual singkong sangat senang karena ginjalnya sudah kembali normal. Namun begitu dia melihat berapa biaya yang harus dibayarkan, dia sangat terkejut dan kaget. Dari manakah aku mendapatkan uang sebesar ini? Bagaimana aku bisa membayarnya? Biaya ini cukup besar sekali. Ia pun menangis dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, bantulah hamba ini ya Allah. Si penjual singkong terus menangis. Namun tiba-tiba ada seorang dokter yang datang. Dokter itu seolah-olah kesakitan. Dia memegang tangan penjual singkong dengan erat. Bapak, terima kasih Bapak. Bapak sudah menolong saya.
Maksudnya menolong apa, Nak? Apa pernah saya menolongmu, Nak? Betul, Bapak. Dulu pada saat saya kuliah, saya sisihkan uang saya untuk biaya kuliah. Dan saya rela untuk memakai baju yang compang-camping ketika waktu luang. Dan saya juga rela mau makan singkong yang Bapak berikan untuk saya. Jadi, dokter ini siapa? Saya yang 15 tahun lalu mendampingi Bapak jualan singkong. Dan dengan pertolongan Bapak itulah, sehingga saya menjadi dokter. Dan saat ini, alhamdulillah pendapatan saya sudah banyak. Dan saya mendengar Bapak sakit. Baru saja saya berikan satu ginjal saya untuk Bapak. Hah? Jadi, Nak dokter yang memberikan ginjal itu untuk saya? Betul, Nak dokter? Betul, Bapak. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Bapak seharusnya saya yang terima kasih sama Bapak. Karena kebaikan yang Bapak berikan kepada saya. Sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Sebagai wujud terima kasih saya rela dan ikhlas menyerahkan ginjal saya untuk Bapak. Dan seluruh biaya rumah sakit juga sudah saya bayar semuanya. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Ternyata kebaikan sedikit yang saya berikan untuk Nak dokter, Nak dokter balas dengan begitu banyak. Semoga Bapak bisa berbuat lebih banyak lagi. Berbuat baik untuk orang lain. Si penjual singkong pun merasa bahagia dan senang. Begitu juga dokter yang sudah memberikan ginjal dengan ikhlas kepada si penjual singkong itu. Akhirnya mereka berpelukan dan saling mengucapkan terima kasih. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Jangan melihat kondisi ataupun status orang yang kita bantu. Berbuatlah dengan ikhlas tanpa perlu mengingat apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Karena mungkin saja suatu saat kita memerlukan bantuan orang lain dengan nilai yang lebih besar.